Shalom, terima kasih kami sudah berada di tempat ini karena kasih karunia kami kepada Tuhan ingin menyaksikan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kami setelah suami istri. Perkenalkan, nama saya Boni Santori Pangaribuan dan istri saya Iklima Yuniar. Istri saya dulu dari ex-muslim, dia menerima Tuhan Yesus. Setelah itu kami baru menikah gitu. Dan kami juga punya satu orang anak gitu. Tuhan yang baik bagi hidup kami. Kami mau menyaksikan di mana hidup kami dulu begitu banyak tantangan dalam kehidupan, khususnya dalam perekonomian gitu. Kami dulu bertinggal di daerah Cilengsi. Saat itu kami mempunyai harapan hidup baik di sana itu. Ternyata Tuhan berkata lain. Saya dan istri saya ada kesulitan dalam perekonomian kami karena suatu hal terjadi dalam usaha kami gitu. Jadi waktu kami di Cilengsi, kami sampai memutuskan untuk ingin menjual rumah kami. Kami tidak bisa membayar tagihan, jadi membayar cicilan mobil dan lain-lain gitu. Mungkin saudara-saudara pun saat ini berkondisi seperti kami pun pasti ada gitu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu terdepan buat kita semua gitu. Walaupun saat itu mungkin ya kadang-kadang aku juga merasakan kenapa seperti ini gitu. Padahal aku sudah melayanimu Tuhan, udah melakukan ini itu gitu. Wah, tapi itu kan menjadi sebuah kesombongan dan ketidakrendahan hati saya ternyata gitu. Itu yang kurang baik gitu. Dan lucunya lagi kami saat sedang kesusahan, istri saya mau pindah, mau beli rumah, mau cari rumah lagi lah di daerah Depok karena kami di Cilengsi cukup sulit untuk mencari uang karena kami kan usaha, sana sangat sepi sekali gitu. Saya bingung, saya bilang sama istri saya, mana bisa mak, kita uang nggak punya, beli rumah di Depok, Depok lebih mahal lagi daripada Cilengsi, mana bisa gitu. Kita nggak ada uang, 1% pun nggak ada gitu, persen pun kita nggak punya gitu. Tapi ya istri saya berkata ya beriman, dia bilang Tuhan pasti sediakan. Ya saya masih ya beriman, tapi namanya kadang-kadang laki-laki tuh kan kadang-kadang otaknya begitu, maunya apa yang dipikir di mata, oh isi saldo, nah itulah yang kelihatan gitu. Tapi bagi istri hamba, bagi istri saya, dia beriman walau kita melihat itu semua gitu. Dan saya mencoba untuk setia gitu mendengar apa yang dia bilang ya. Oke lah kalau begitu, kalau istriku beriman kita carilah rumah di Depok. Singkat cerita 7 bulan kami mencari rumah di sini dan rumah di sana ternyata rumah kami yang sebelumnya dibeli lah sama tetangga kami, dia mau gitu dan dia pun akhirnya DP. Setelah DP kami cari rumah di Depok dan kami dapat rumah di Depok. Setelah kami dapat rumah di Depok, sebelumnya di Depok itu belum dapat karena kami tidak diterima oleh bank ya Maya. Belum diterima, belum di ACC sama bank. Padahal saya udah terima DP dari tetangga saya yang beli. Wah saya stres tuh, aduh rumah nggak dapet, terus rumah udah di DP, terus kita mau tidur di mana gitu kan. Sakit lah saya sebulan ya, sakit sebulan tuh. Saya kalau lagi sedih sakit saya sebulan gitu. Sakit sebulan, tapi istri saya terus dampingin. Tuhan itu baik, kasih istri saya yang lucu, imut dan cantik ini untuk menemani aku dalam hidupku gitu kan. Waktu saya juga bersyukur dan singkat cerita ada panggilan dari bank untuk datang gitu. Akhirnya bank bilang kamu harus DP-nya 20% dan ya berapa itu? 250 juta dari harga rumah itu 1,2 miliar. Saya harus DP 250 juta. Terus saya bilang sama istri, Bu, ramai orang Bang juga, kita nggak ada uang 250 juta, 1%, 2% aja nggak ada. Ini udah minus banget gitu. Nah orang Bang juga bingung, orang mau beli rumah nggak punya duit kan gitu, kan lucu juga gitu. Tapi ya udahlah akhirnya ya udah kita dikasih waktu pulang lah gitu kan. Terus pembeli juga
Saya udah bilang kita tidak bisa untuk bayar pajak, bayar notaris, kita nggak bisa itu semua Pak katanya. Nah pembeli juga bingung, ini orang mau beli rumah tapi nggak bisa bayar pajak, nggak bisa bayar notaris, gimana? Nah tapi kami terus bergumul dengan beriman sama Tuhan, kalau Tuhan pasti sediakan bagi kami kalau kami memang harus pergi dari Cilengsi gitu. Akhirnya suatu hari ditelepon sama orang bank, disuruh datang kembali ya Maya. Suruh datang kembali, terus saya bilang, Bu, saya nggak punya uang Bu buat bayar DP-nya Bu. Udah Bapak Boni datang aja katanya. Oh ya udah. Akhirnya kami datang ke bank CMB. Setelah itu mereka bicara sama saya, sama istri saya, kalau saya langsung tanda tangan. Loh, tanda tangan Bu. Terus DP-nya gimana Bu? Gitu. Udah Pak Boni nggak usah pikirin. Nanti notaris sama itunya baru ya kan, notaris sama apa? Sama pajak pembeli, penjual. Tapi saya bilang, lah pajak penjual dan pembeli, saya udah komunikasi sama yang beli dan ternyata yang beli, yang jual mau membayar untuk pajak penjual dan notaris gitu. Tahun 2024. Wah, masa sih? 2023 ya, 2023. Terus orang banknya, manajernya bilang, nggak mungkin Pak, masa mereka yang bayar Pak? Iya Bu katanya. Akhirnya ditelepon dan benarlah kata penjual itu, dialah yang biayai semuanya. Nah, jika cerita kami akhirnya senang Tuhan kok bisa kita beli rumah terus DP-nya ini nggak ada gitu. Ya udah, akhirnya kita tanda tangan di hari Sabtu ya. Hari Sabtu dan hari Sabtu sebelum mau tanda tangan juga istri saya sakit apa itu? Oh istri saya keguguran, terus harus dirawat sebenarnya di hari mau tanda tangan gitu. Tapi ternyata hari Jumat ya, sebelumnya. Tapi Tuhan berencana lain, kami bisa pulang dan kami bisa tanda tangan. Dan setelah tanda tangan, kami disuruh bawa materai. Berapa biji mah? 15 materai. Dan saya lupa bawa materai. Akhirnya materai itu patungan lah, penjual, yang notaris, dan kami ada 2 gitu. Dan akhirnya kami tanda tangan, dan selesai tanda tangan saya bayarlah materai yang saya harus bayar, pinjam dari mereka. Mereka nggak mau diganti, akhirnya saya bayar ke notaris, ganti 20.000. 20.000 saya bayar. Setelah saya bayar, manajernya bilang, orang bank itu bilang, seumur hidup belum pernah ada Pak orang beli rumah tanpa DP. Belum pernah ada, Bapak baru satu-satunya yang bisa katanya. Oh saya juga nggak tahu Bu, itu mungkin kemurahan Tuhan gitu. Setelah itu kami tanda tangan dan kami keluar dari kantor notaris dan kami masuk mobil dan berdoa dan kami bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, dengan uang 20 juta ini 20 ribu ini ternyata kami bisa beli rumah yang harganya lumayan besar bagi kami gitu, 1,2 tapi 20.000 kami bisa beli rumah ini gitu. Dan besarnya 2 kali lipat dari rumah kami karena kami butuh buat buka toko kami gitu. Makanya kami butuh rumah besar, walaupun rumah lama kami nggak masalah. Tapi itulah kebaikan Tuhan yang sudah direncanakan kepada kami berdua, dan rumah itu 15 tahun, ya 8 tahun, 15 tahun tidak ditinggali. 15 dari pertama dibangun. 3 orang dari pertama dibangun, orang punya tapi dijual lagi, tapi tidak ditempati. Kamilah yang menempati pertama kali. Ya, artinya Tuhan sudah menyediakan rumah itu 15 tahun sebelumnya untuk kami. Itu aja kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati.